من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألفا مرة. أما بعد. Sama-sama kami hormati yang sama-sama kami muliakan orang tua kita, Bapak Haji Yayen beserta istri, Bapak Tarjani, Bapak Marhadi, Bapak Prapto beserta istri, dan juga Syekh Farid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan orang tua kita khususnya yang hadir pada malam ini Allah berkahi hidupnya, Allah panjangkan usianya dalam ketaatan, Allah sehatkan badannya, jasmani rohaniahnya, Allah permudah segala urusan-urusan dunia dan akhirat, dan juga Allah kabul apa yang menjadi cita-citanya, dan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kedua langkah kaki kita, Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan segala apa yang ada di dalam tubuh kita. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, hamba-Nya yang dicintai. Alhamdulillah. Salawat ma'asalam bersama-sama kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kita pada minggu ini. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu masih tentang masalah keutamaan wudhu. Kemarin telah dibahas dua hadis yang dimana hadisnya udah lupa apa masih ingat? Kalau sampai rumah lupa Ya. Tapi kalau misalkan langsung diamalin, ya insya Allah gitu. Makanya pentingnya ketika kita ngaji itu apa coba? Catat, ya. Al-ilmu at-tayyir, ya kan? Ilmu itu bagaikan burung, ya enggak? Kalau burung berarti kalau misalkan biar tak kabur pakai apa, Pak? Pakai santan. Nah, kalau ilmu, kalau biar tak lupa itu dicatat. Karena apa? Karena kita bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kita nih ngomong dari A sampai Z. Imam Syafi'i bisa sampai A, dari A sampai Z juga tanpa ada kurang, tanpa ada lebih. Itu Imam Syafi'i luar biasanya. Ya, usia 7 tahun hafal Al-Quran. Ya, usia 9 tahun hafal hadis muwatta. Ya, Masya Allah. Nah, kalau kita memang berdosa yang ingin memperbaiki diri. Ya, nggak apa-apa. Meskipun kita kalian tidak ada buku, ya setidaknya ada handphone, setidaknya ini memori yang ada di otak digunain, ya. Belajar ambil makan. Oh, belum makan ya. Iya memang. Ya, sama-sama kita baca dulu doa sebelum bermajlis. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam ini Allah turunkan rahmatnya. Ya. Tidaklah kita keluar dari majlis ilmu kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura
والتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المصنف في هذا الكتاب باب الحديث الكتاب تركه القول في شرح باب الحديث الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني متن باب الحديث المذكور الحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في دارين آمين. ثم خصوصا شاء القدر جيدا من صلحه ثم خصوصا رب الرحيم ثم خصوصا رب الرحيم ثم خصوصا رب الرحيم ثم خصوصا رب الرحيم غفر الله اللهم شفاعتهم شرد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Bab Sadis masih menjelaskan di bab yang ke-6 yaitu keutamaan wudhu. Kemarin kita ulas sedikit biar nggak lupa tadi kan. Ya, hadis yang pertama itu apa? Ada yang ingat? Lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat dari Nabi Muhammad yang menemani dakwah Nabi Muhammad setiap saatnya. Makanya kebanyakan hadis dari Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin ma min 'abdin tidaklah dari seorang hamba wa namra'atin dan tidaklah dari seorang wanita tawaddu'a dia berwudu fa ahsanal wudu'a lalu dia menyempurnakan wudunya ya menyempurnakan itu syarat wudunya fardu wudunya adab wudunya dipakai tsumma qara ba'dahu kemudian dia membaca setelah wudu itu inna anzalnahu fi kemarin ya. Nah itu ila akhirnya sampai akhir apa yang Allah berikan kepada orang yang berwudu menyempurnakan wudunya itu illa Allah Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi di kulli harfin minha di darajatin yaitu darinya setiap huruf dari surat Inna itu Allah akan berikan 100 derajat. Insyaallah tabarakallah. Ya, 100 derajat di setiap huruf Inna itu menjadi surat Inna berapa hurufnya? Ratusan. Ya, dari alifnya, dari nunnya, dari alifnya, dari zainya. Kalau dihitung galak lagi sampai jam 12 kan? Iya. 100 derajat. Sedangkan satu derajat Allah berikan itu Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau misalkan 100 derajat berarti 1 miliar kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan satu kebaikan itu dunia dan seisinya itu mencakup satu kebaikan Allah. Allah. Ya, Masya Allah. Tuh. Nggak hanya itu, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khalaqallahu ta'ala dan Allah akan menjadikan ya mikul kutratin dari setiap tetesan air wudhu ini
Ya, biasanya kita menetes, nah ini jangan dielak nih. Ya, kalau bisa jangan dibasuh juga, digini-gini, cepret jangan. Udah biarin air wudhu mah. Sunnahnya dibiarkan. Kalau dilap makruh hukumnya. Ya, kotorot min wudu'i, dari setiap tetesan yang menetes dari air wudhu itu makan satu malaikat yastaghfiru lahu, yang yang memintakan ampunan kepada Allah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah, ini tadi kemarin ya hadis yang kita lupa lagi. Yang lupa lagi yang lima tadi, Allah akan memberikan 100 derajat dan Allah akan menciptakan malaikat yang dimana malaikat itu akan memintakan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Tapi dengan syarat wudhunya benar. Syaratnya apa enggak Imam? Syarat wudhu ada berapa? Ada 10 bintang. Yang pertama, jangan tangis dulu dong. Imam Islam kan? Jadi Islam, kalau Kristen kan syaratnya Islam, kalau Kristen ya percuma, gitu kan? Nah kalau kita bahas 10-10-nya, bahkan habis nanti juga sampai subuh, mau dilanjutkan sampai subuh, dong, gitu kan? Yang penting syarat semua udah hafal lah kalian, udah jajan fikirnya, karena kita bukan bahas fikir sekarang, bahas hadisnya. Syarat wudhunya, fardunya wudhu kemarin udah dibahas juga, ya. Nah, setiap 4 madhab imam itu beda-beda tentang kefarduannya wudhu dan adab-adabnya juga. Adab-adab itu mencakup sunnahnya wudhu, ya ada wudhu itu. Ada yang sebelum wudhu, ada ketika wudhu, ada sesudah wudhu, itu adabnya. Ada wudhu juga banyak juga, ya berapa ya? Adab sunnahnya wudhu ada berapa? Itu mah pembatalan wudhu, makna. Ada wudhu itu ada 8. Sebelum wudhu ada 3. Pertama baca bismillah, keduanya bersiwak, ketiganya menghadap kiblat, ya kan? Terus ketika berwudhunya apa namanya itu, setiap wudhu kita berdoa, setiap apa namanya itu pembasuhannya, ya kan? Lalu apalagi menyikat sela-sela jari, adabnya. Lalu apalagi tidak berbicara ketika berwudhu, itu adabnya kan? Lalu apalagi lupa lagi, ya nanti kita buka lagi bikinnya. Nah beres nantinya. Nih kita mau selesai ini bab wudhu karena udah 2 tahun belum selesai. Ya, adab-adabnya. Yang penting ingat syaratnya harus dipenuhi, apalagi kefarduannya harus dipenuhi dan adab-adabnya dipenuhi. Maka Allah akan berikan itu 100 derajat dan malaikat akan meningkatkan ampunan itu, ya, sampai hari kiamat. Juga sama, ya, dijelaskan juga di kitab Riyadhus Shalihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin sudah selesai yang keduanya. Kita lanjut lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu di sholati, untuk sholat, wa sholat, lalu kemudian dia sholat, kafarallahu dzunubahu, Allah akan melebur, Allah akan menghapus dosa-dosa as-shaghair, dosa-dosa kecilnya, ma bainahu, di antara wudu, wa bainas sholatil ukhra allati taliha, yaitu dan di antara sholat sesudah sholat yang dilakukannya." Masya Allah nih, ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu lalu dia sholat, ya, kafarallah, Allah akan menghapus dosa-dosanya, dosa-dosa kecil pastinya, ya, bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang tidak terasa, begitu. Misalkan saya parit, ya kan, saya ya lagi mobil-mobilan biasa, melihat di jalan ada cewek, aduh begitu begitu,
Itu kan dosa anak rasa, benar nggak? Nah itu maksud dosa-dosa kecil tuh. Ya kalau Syekh Alimnya melihatnya cuma satu kali ya jadi rezeki, benar nggak? Ya kalau Syekh Alimnya melihatnya 2 kali sampai dibunuhin sampai kamarnya, ya itu yang parah ya. Ya itu ya. Nah itu dosa-dosa kecil. Iya. Mau ada Syekh Alim gitu kan? Benar nggak Syekh? Tapi tidak hanya sampai disahkan, Pak Haji juga Ini contoh. Jadi bisa kalau Syekh Alim ini insya Allah soleh. Kalau ada sesuatu di dalam kayak gini, astagfirullah, gitu, ya, astagfirullah. Dosa-dosa kecilnya Allah akan tebus. Ya, insya Allah. Ya, orang tua kita yang di sini orang tua yang soleh. Ya, Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini mabainahu dari ketika dia wudhu sampai sholat dan sholat lagi, Allah akan mengampuni dosanya. Contoh kita wudhu untuk sholat maghrib, ya habis sholat maghrib Allah tuh masih lebur dosa-dosa kita sampai menunggu sholat isya juga Allah akan lebur dosa-dosa kita. Insya Allah itu orang yang wudhu, ya makanya tuh ya jangan sampai kita meninggalkan. Kalau bisa doa berwudhu, ya kalian yang mau sekolah, kalau misalkan sekolahnya pengen jadi anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas, dalam wudhu mah sebelum ke sekolah niat wudhu, nawaitu wudhu'a lillahi ta'ala. Kalau misalkan tidak buat sholat begitu, nanti apa beda cahaya muka yang orang yang selalu mendoakan wudhu sama yang tidak, beda. Meskipun dia orang kafir, dia putih, dia orang-orang putih kayak gitu, tapi ketika dia tidak pernah wudhu, orang kafir beda cahayanya. Ya, kita seorang orang Islam meskipun kita hitam, ya kan, kucing kumal, tapi kita selalu mendoakan wudhu, beda dipandang Allah mas. Jangan karena Allah, pandang sama orang alim aja pasti beda, ada bedanya. Iya, percaya orang-orang yang selalu mendoakan wudhu. Ya, belajar. Yang kita yang abdi yang insya Allah harus bernikmat ketika sebelum berangkat kerja, insya Allah kita doa. Ya, insya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama alal wudu'i, barang siapa yang tidur dalam keadaan mempunyai wudu, fa adrakahul mautu, lalu dia mati, ya dijemput malaikat maut, fi tilkal lailati, pada waktu malam itu, bahwa indallahu syahidun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat mendapatkan mati syahid." Masya Allah tuh ya, buat tadi kalau sebelum tidur wudhu dulu apa rokok dulu wajib. Wah ini ya tidur sama istri. Iya. Ya yang penting kan nggak langsung bersentuhan kayak gini, ada penghalang. Ini kain penghalang kalau misalkan. Berarti kalau habis wudhu itu ini suruh pisah. Jangan. Justru ketika pelukanya itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Tidak mau wudhu, segalanya. Bukannya itu bisa apa? Sentuhan itu membatalkan. Iya, kan batal wudhu itu ada 4. Bersentuhannya kulit rojul wa mro'atin bila hailin, kecuali tidak apa tanpa ada hal ini. Jadi kalau misalnya bersentuhan kayak gini ya nggak apa-apa. Begitu. Ya kalau misalnya mau bersentuhan itu beda lagi, khusus itu mau apa? Khusus itu kain. Pada kain ini ya nggak berasa lah. Ya. Ini makanya kalau misalkan wudhu, kalau misalkan kita tidur nih, jangan sampai kita lupa tuh wudhu dulu. Apalagi ngerokok tuh nanti bukan syahid tapi sangit. Sangit kalau sakit bukan syahid. Orang harus sama syahid, malah sangit.
Ya kan sekarang mah udah tahu ilmunya ngaji. Ya jadinya berarti rokok dulu berarti ya. Setelah rokok baru wudu. Ini Berarti itu Pak Haji Sangin. Itu rokok wajib evakuasi. Nah itu masalahnya tidurnya jam berapa gitu dia ya. Dia berhenti lah merokoknya lah. Dan juga ya di dalam wafil ihya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah barang siapa idan namal abdu, barang siapa adalah seorang hamba katanya ketika dia tidur mempunyai wudu lalu dia mimpi, ya mimpinya itu dia ceritakan sama teman-temannya itu mimpi benar. Sebaliknya ketika seorang itu tidur tapi nggak punya wudu tuh nggak punya hadas, terus dia mimpi terus ngomong wah aku ketemu Rasul, bohong, yang percaya Karena nggak wudhu. nggak ada wudu karena kata Rasulullah SAW barang siapa ketika dia tidur dalam keadaan bersuci mempunyai wudu dia mimpi, misalkan mimpi bertemu sama Rasulullah benar itu mimpinya. Jadi makanya mau tidur apa habis wudu sholat dulu apa? sholat wudu nggak apa-apa. Yang bagus ya. Jadi setiap kita wudu, sholat wudu 2 rakaat aja di sini ada. Nanti dulu. Nanti keutamanya juga ada. Jadi di akhir aja yang ada. Kita mesti banyak nih, ya. 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 Berarti gini, Ustaz. Itu Mama Gufron berarti bohong. Bohong. Ini mau kemana? Kita harus taruhin dulu sama Gufron dulu nggak pas mau tidur. Ya gitu harusnya. Ya nggak? Iya betul. Iya. Ya. Ini biasanya nih kalau belajar ya kalian juga setelah boro-boro ya kan tidur main handphone melihat video lah tidur kayak gitu biasa imam ya. Iya. Tapi Nah sekarang santri muda ini mah kelihatan cahaya semuanya. Masya Allah, amin dong. Amin. Ini cahaya redup nih. Jangan Kalau ya. ini 40-an. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Nah itu. Jadi barang siapa yang berwudu lalu misalkan malaikat mau dicabutnya pada malam itu maka dihitung itu matinya mati syahid. Masyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naim at-tahir. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, an-naim, adapun orang yang tidur atau dalam keadaan bersuci, qasaimi, itu adalah seperti orang yang berpuasa, al-qaimi, dan juga dia yang mempunyai keutamaan bangun malam. Tuh, lihat. Orang yang tidur dalam keadaan wudu tadi ketika dia mati apa? Matinya syahid. Dan ketika dia bermimpi maka mimpinya adalah benar. Dan satu lagi kata Rasulullah, ketika dia tidur dalam keadaan mempunyai wudu lalu dia itu Allah akan catatnya itu seperti orang yang berpuasa di siang hari dan dia menjalankan qiyamul lail di sepanjang malam. Masya Allah. Meskipun dia tidak sholat di malam hari dan tidak puasa di siang harinya, ketika dia tidur mempunyai wudu, itulah keutamaannya. Pahala wudu itu Masya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah ketika berkumpul para sahabat, ya ashabi, maukah kalian aku kabarkan satu kabar yang sangat mulia, yaitu ketika kalian berwudu, ketika kalian ingin melaksanakan sesuatu apapun itu, lalu kalian berwudu, tapi wudunya itu kata Rasulullah, ketika kita merasa malas mau berwudu, berarti di mana? Seperti malam, rata-rata malas kita berwudu. Kenapa? Dingin. Nah itu.
Buaya ini rokok. Baju lagi. Ya. Kita lanjut lagi. Tadi apa yang kita ingin? Ya. Nggak bisa dijawab. Jangan jawab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a, dan barang siapa yang berwudu ala tuhuri dalam keadaan bersuci, kataba lahu asyru hasanah, Allah akan mencatatnya 10 kebaikan. Ya. Makanya ini ya, meskipun kita sholat benar, udah rukunnya udah benar, syaratnya udah benar, salah sholat itu ya terus dijalankan, pembatalan sholatnya kita paham, sholatnya kita udah meniru Rasulullah, tapi wudhunya masih berantakan, tidak ada sholat ketika kita tidak mempunyai wudhu, sia-sia ya. Orang yang ahli ibadah tapi wudhunya nggak pernah, nggak ada ilmunya, ya percuma. Makanya apapun juga dimulai daripada bersuci ini, berwudu ini ya. Nah, ini. Lalu kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salat liman la wudu'a lahu. Tidak sah salat seseorang liman la wudu'a lahu, apabila tidak ada wudu. Wala wudu'a liman la yadhkurismallahu alaihi, dan tidak ada wudu ya, tidak ada wudu bagi seorang itu, tidak ada wudu yang sempurna bagi seorang itu kecuali orang itu membacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi ya, sunnahnya adabnya membaca Bismillah dulu. Ini disclaimer dulu. Ada golongan yang di luar kita, ya, Wahabi, gitu kan? Ya jelas dah. Yang ini orang-orang banyak tahu apa namanya itu, anak-anak. Mereka itu menjudge bahwa kalimat Bismillah itu masuk daripada kepaduan wudu. Itu salah. Katanya kalau misalkan wudu tanpa memakai Bismillah, batal wudunya. Nah, ini bahaya ini. Kalau misalkan anak-anak remaja-remaja, kalau misalkan dikasih pikir kayak gitu, rusak udah bikinnya. Ya, padahal Bismillah itu adalah kesunahan. Ingat, bukan wajib. Ya, kesunahan wudu. Kalau misalkan kita baca Bismillah, maka sempurna wudunya, bukan batal. Beda ya? Beda. Jauh. Pemahaman fikih itu jauh. Nanti ketika satu kalimat itu kita udah receh, maka udah. Iya, nanti bukan jadi pahala jariah, tapi malah dosa jadi menghukum orang-orang nanti misalkan kayak gitu mengubi segini ngomong ke sini wah wajib, ini ngomong ke sini semuanya jadi ya. Makanya Bismillah itu adalah kesempurnaan daripada wudu, bukan kewajiban. Terus gimana aku lupa kalau misalkan di awal kita tidak membaca Bismillah? Sama seperti makan juga ya, ketika kita di awal lupa baca Bismillah, maka di pertengahan ketika ingat ya imam dulu lupa baca Bismillah di awal, berarti ketika baca membasuh kedua tangan Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Nah, baca kayak gitu sama seperti kita makan ya, Bismillahi awal wa akhir ya. Jadi itu ya, jangan sampai kita lupa dengan baca Bismillah. Kan kemarin udah dibahas juga di keutamaan Bismillah ya. Yang lupa, yang udah lupa ya kan ngajinya tuh ngelamun ya. Iya, jangan ngelamun. Sallallahu Nabi Muhammad ya. Lanjut lagi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu syatrul iman. Adapun wudu itu adalah sebagian daripada iman. Masyaallah. Ya. Makanya
apa sih namanya, sebelum membahas kita tentang wudhu kan, ya kita membahas tentang iman berkesinambungan. Karena apa? Wudhu itu adalah membersihkan jasmani kita, ya kan? Dan iman itu membersihkan batin kita, berkesinambungan. Maka di sini al-wudhu syatrul iman. Ya, orang yang mempunyai suci itu sebagai orang yang mempunyai wudhu itu sebagai daripada iman. Wudhu mensucikan zahirnya kita, dan iman itu mensucikan batinnya. Kan Tuhan sudah jelas juga, ya kita lupa ya, iman itu apa? Lupa lagi. Ya, al-wudhu syatrul iman. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibghatu inti daripada sibghatul wudu'i, inti daripada wudu marratan, yaitu satu kali." Jadi minimal kata Rasulullah SAW, ketika kita membasuh ya wudu itu minimal satu kali. Begitu. Faman tawaddo'a, barang siapa yang berwudu marrataini, dua kali, kana lahu kiflani minal ajr, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya dua kali lipat. Kalau misalkan dua kali membasuh, ya. Wa man tawaddo'a, dan barang siapa yang berwudu talasan, tiga kali basuhan, fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka sesungguhnya wudu itu wudunya para nabi sebelum aku. Masya Allah. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu wudunya 3 kali basuhan. Jadi kalau misalkan gimana kalau nggak ada air, cukup ya 1 kali aja, karena Rasulullah menyuruhnya 1 kali minimal. Sibghah itu inti kayak gitu. Kalau kita mau ngikutin Rasulullah 1 kali silakan, apa sunnah. Kalau 2 kali kata Rasulullah, 2 kali lipat ganjarannya. Tadi ya, ketika 1 kali ganjaran, Allah itu pantang ngasih pahalanya itu sedikit. Kalau 1 kali, Allah akan lipat gandakan 10 kali. Itu janji Allah. Kayak seperti sholawat. Justru wudu yang benar itu nih ya, cukup 1 gelas ini. Yang salah itu justru yang digelontorin air, israf namanya, berlebihan ya. Sebenarnya digelontorin air itu air udah berapa ya, udah keluar. Itu israf sebenarnya. Cukup sebenarnya 1 ini cukup untuk 1 wudu. Gak usah pakai sunnah kalau misalkan memang beda air. Cukup yang wajibnya. Kita ikuti mazhab Imam Abu ya lupa lagi dia, Abu Hanif ya, ini ya, Abu Hanifah punya 4 basuhan, yang dimana memang dasarnya dari Al-Quran kemarin kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Abu Hanifah mengatakan. Nah, kalau misalkan memang musim kemarau, ini mulai musim kemarau nih, ya jangan sampai isyraf dalam menggunakan air ya. Ini kalau misalkan nggak ada apa-apa, misalkan pagi ya, atau kamar mandi malas, kalau misalkan bangun jam 3 untuk ke kamar mandi, ada air segini di kamar, cukup di kamar aja itu bisa. Yang penting ada kiblat. Yang wajibnya aja apa? Niat ketika membasuh muka. Tinggal diginiin aja. Yang penting apa? Ada air yang menetes dan gustul.
Yang penting jangan dispray. Spray kan ada tuh ya di umur tuh orang tutorial buku dispray basah. Ya, harus ada air yang menetes dulu ke tangan kita. Harus tetes juga nggak? Iya tuh, harus tetes. Kita ada Imam Syafi'i ya. Yang ini udah adanya di sini baru dibasuh. Ini sebenarnya cukup. Makanya kalau misalkan di masjid ya, di masjid ini jangan sampai kita israf. Beda. Nih menggunakan air itu ada hukumnya. Kalau misalkan di rumah kita, ya, ini sunnahnya itu 1 kali, kalau 2 kali mendapat pahala 2 kali, ya kan, 20 kali lipat. Dan kalau 3 kali wudhunya para nabi. Kalau ke-4 kali itu wudhunya syaitan. Ini hati-hati. Kalau kita menggunakan air wudhu di rumah kita, ya di rumah kita nih, lalu kita wudhu terus basuhan keempatnya itu adalah makruh hukumnya. Allah benci. Itu adalah wudhunya setan. Ya. Beda halnya ketika di masjid, ya. Silakan wudhu di masjid. Habisin air udah mah gelondongnya banyak, nah kan udah terus silakan basuhannya sampai 5 kali 10 kali, itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kakak nggak boleh. Karena itu mah wakaf. Jangan buat wudhu. Ya contoh kemarin ketika ada Idul Adha kurban, itu airnya nggak boleh ngambil di masjid. Haram hukumnya. Ini hukum sepele tapi orang nggak paham di sini. Terus gimana? Udah terlanjur bayar. Iya kafaroh. Dan di sini orang-orang rata-rata menyepelekan, ya. Itu karena wakaf masjid udah untuk keperluan masjid. Wudhulah di situ, jangan pakai mandi, hati-hati. Ada kan orang itu ke masjid masuk mandi, Allahu Akbar. Jangan. Musola ada loh, hati-hati. Jadi makanya ya sekarang kita benar ketika kalian belum punya ilmunya jangan dilakukan seperti itu. Wudhu secukupnya di masjid itu nggak usah keluar. Nah, mengaji aja gitu, cukup. Ya. Iya, Allah. Kalau cuci motor cuci piring, apa lagi? Tidak aja. Tapi begini, Ustaz, Yang punya wakaf kan boleh yang kan? pakai cuci piring, ini yang jadi punya wakaf itu Karena yang mewakafkan kan nenek moyangnya, dia jadi merasa Laut. karena ya ini wakaf warisan dari nenek moyang, dia pakai sena. Itu Pak Yeyen ngebahas yang di luar sana, jadi jalur Gaza sana. Itu gimana ya Ustaz? kenapa? Yang tadi Hukumnya gimana? hukumnya kalau misalkan Mubazir apa haram? mubazir bagi israf, berlebihan, kayak gitu. Nanti Kalau Pak misalkan Yeyen ngomongin, kalau misalkan Pak Syekh Fahid yang menggunakan itu untuk mandi, untuk mencuci mobil, itu haram. saya nggak pernah nyuci mobil. Tapi mandi Makanya yang penting apa? Ada bayar lu mandi aja. akadnya maksudnya. Jadi itu ada kalau misalkan kalian ya anak-anak cucu-cucu keturunan kalau memakai silakan. Kalau ada bahasa seperti itu pakai, tapi kalau nggak ada bahasa enggak. Itu memang wakaf untuk kemakmuran masjid umat Rasul. Gitu. Jadi cukup untuk berwudu aja sudah. Kecuali ada ya tadi. Punya Pak Yeyen suka mainin air. Tapi sekarang udah enggak. Udah tahu hukumnya. Kalau tempat rumah saya kan tempat wudhunya nggak ngarep kiblat. Nggak boleh. Kayak gimana tuh ya? Kan minahin dong kalau ya. Jadi mantunya minahin. Kalau tempat wudhunya gini, padahal Ya udah jadi kayak gitu ya. Nggak mungkin gini Stan, aja ya, waktu bikin pancurannya nggak niat gitu. Tidak ada nama itu. Jadi gini Baji, ini kayak gini.
Kan kita juga kalau misalkan kita ngaji, sebenarnya kan harus menghadap kiblat. Masa iya gurunya menghadap kita semua? Nah, gitu maksudnya. Jadi apapun segala sesuatu itu apapun dengan niatnya, maksudnya gini. Tetap. Katanya nggak ada pahala. Bukan, justru ya ini. Maksudnya berhubung apa? Memang udah apa sih namanya ya? Bukan kebiasaan namanya ya. Ada ulur. Memang masa iya abi harus menghadap Jadi tembok, nanti ibu malah tiduran. Nggak bisa. Tapi ini seperti ini tetap abi bakal mendapat keutamaan tergantung niatnya. Kan niatnya memang benar kita ketika mengajar ilmu itu lebih baiknya si jamaah kayak gitu kan. Ini mendapatkan keutamaan. Tapi kata Pak Haji ya, gimana itu tempat duduknya memang bukan menghadap ke kiblat tapi ke arah itu kan timur ya. Timur tetap nanti bakal mendapatkan keutamaan. Berbalik. Yang penting apa? Ketika kita selesai wudhu menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu baru baca inna anzalna ya, inna anzalna sampai akhirnya menghadap ke langit ya. Lalu baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sampai mengusap leher kita menghadap ke tanah ya. Istilah diwal begitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah ini dia. Nah, kalau kita pengen wudhunya seperti wudhunya para nabi-nabi terdahulu, maka wudhunya 3 kali. Silakan. Itu lebih utama kata Rasulullah SAW. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu Allahu salatan. Tidaklah Allah menerima salat seorang hamba ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Sehingga hamba itu menyempurnakan wudunya dulu. Ya, enggak ada pahala. Makanya tadi kata Abi juga meskipun sholat kita seperti sholat Nabi ya, rukun sholatnya paham tentang pembatalannya, syarat sholatnya wah luar biasa ibadah kita ya, sholat kita benar-benar dipakai semuanya, fardu dipakai, sunnah dipakai, tapi wudunya berantakan, tidak ada kesucian di dalam sholatnya, Allah la yuqbalullah, Allah tidak akan menerima sholat itu. Gimana? Kalau kan ada sebagian orang yang ada di konspirasi itu selalu menjaga wudhu, jadi sehari-harinya batal wudhu, gimana hukumnya dan apakah itu juga terus wudhu sholatan? Oh ya, Ada kan ada, boleh itu. Nah, nah itu kata Pak Prapto, kita menjaga wudhu itu yang diutamakan ya. Kata Rasulullah waqala sallallahu alaihi wasallam al-wudu nurun ala nur. Wudu kita yang pertama dan wudu kita yang keduanya itu cahaya di atas cahaya. Yang terpenting apa? Di sini wudunya harus dipakai sholat dulu, begitu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat maghrib, ya, lalu kita berwudu nih, terus belum batal sholat isya, pengen wudu lagi, itu yang diutamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bagus. Ini ganjarannya mana nih? Ya itu tadi Allah akan memberikan keutamaan kepada orang yang wudu lalu memperbaharui wudunya ya, jadi dulu wudu itu 10 kebaikan. Asyara hasanah. 10 kebaikan. Berarti apa? Kalau misalkan 10 kebaikan dari satu kebaikannya Allah 10 kalau lipat gandakan jadi 10, dari 10-nya itu Allah lipat gandakan 700 kebaikan. Masya Allah.
Kalau orang yang selalu tajdidul wudu yang tadi yang ditanyakan oleh Bapak, orang yang wudu udah betul wudu lagi, terus menyentuh apa namanya itu bukan mahram ya kan?